Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jum'ah yang berbahagia serta dirahmati oleh Allah, tiada yang pantas kita ucapkan hari ini kecuali memuji segala kebesaran Allah yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayah, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di masjid dalam rangka menerima panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Semoga langkah kita dari rumah ke sini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan semoga pula Jumat kita hari ini bisa menghapuskan dosa kita sepekan yang lalu dan ditambah dengan 3 hari berdasarkan penjelasan Nabi. Sehingga jamaah sekalian yang berbahagia, setiap pekan jika kita menerima panggilan Allah dan kita merapat ke masjid, maka dengan sendirinya insya Allah dosa-dosa kita akan bersih, dan sampai besok menjelang akhir hayat dan dijemput oleh Allah insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Berharap kelak dengan keimanan kita hari ini insya Allah akan menjadikan kita semuanya akan mendapatkan syafaat Nabi pada saat di padang mahsyar, dan sehingga kita semuanya ini termasuk menjadi orang-orang yang saleh. Jamaah sekalian yang berbahagia, hidup di dunia yang tidak seberapa lama ini haruslah ada bekal untuk kita menghadapi hari esok. Ada 2 bekal di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bekal mengarungi hidup di dunia. Allah mengatakan, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di dalam bumi. Seluruhnya adalah milik kita. Allah berikan kepada kita, dan hendaklah dikelola dengan sebaik-baiknya menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat rezeki kita kelola sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Semuanya diberi fasilitas oleh Allah. Orang miskin diberi, orang iman diberi, orang kufur, semuanya diberi oleh Allah fasilitas di dunia. Jadi jamaah sekalian, kita jangan pernah berkeluh kesah andaikan kita ini ahli ibadah, kemudian dalam hidup kita tidak menjadi kaya. Jangan pernah bersusah hati, karena sungguhnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu, Allah mengatakan wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Walaupun dia miskin, selama dia mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan garansi hidupnya tidak akan pernah ada rasa ketakutan atau bersedih hati dalam hal apa saja. Karena dunia ini, pepatah Arab mengatakan, atau orang bijak mengatakan, barang siapa yang mengharapkan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah dengan ilmu.
Mungkin ilmu kita yang kurang tentang persoalan dunia sehingga rezeki yang kita dapat ini tidak begitu banyak. Tetapi yakinlah keberkahan akan kita dapatkan. Mungkin, sehingga kadang-kadang ada orang yang tidak ahli sholat, rezekinya banyak. Dia kufur, rezekinya banyak. Dan bisa kita saksikan di sekeliling kita. Allah memberikan ilmu kepada siapapun untuk mengelola rezeki ini. Tetapi jamaah sekalian yang berbahagia, karena rezeki itu adalah milik Allah, langit dan bumi itu adalah milik Allah, maka dalam mengelola bumi ini, Allah perintahkan kepada kita untuk mengolahnya dengan cara-caranya Allah. Selama itu tidak dilakukan, maka kelak summalatus alunna yaumaidin anin naim. Seluruh nikmat yang kita peroleh hari ini akan dimintai pertanggungjawaban Allah pada saat di padang mahsyar. Karena itu jangan pernah khawatir hidup di dunia ini kekurangan rezeki. Selama kita mau berikhtiar, insya Allah Allah akan berikan rezeki. Bekal yang kedua adalah bekal akhirat. Dan ini yang paling penting. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Orang boleh kaya di dunia ini, orang boleh jaya di dunia, tetapi ada kalanya dia rugi kelak di akhirat. Kenapa? Karena dia tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia sibuk bekerja, dia sibuk mencari harta, tetapi tidak pernah sibuk untuk melakukan ibadah kepada Allah, maka seluruh hasil usahanya ini akan sia-sia di hadapan Allah. Kita ini kadang-kadang sudah umur 50 tahun, kemudian harta kita melimpah ruah. Saya yakin bahwa kenikmatan harta itu tidak bisa kita nikmati semuanya, mungkin hanya sebagian, dan mungkin juga akan sebagian kita berikan kepada ahli waris kita. Karena itu sebaik-baik bekal itu adalah takwa, karena takwa akan menjadikan kita ini orang yang bahagia kelak di dunia maupun di akhirat. Allah mengatakan, memberikan jawaban kepada orang-orang Yahudi, kita orang mengatakan, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Ada orang-orang Yahudi menganggap bahwa dia tidak akan pernah masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Dan Allah bantah itu. Bahwasanya orang yang ahli neraka itu adalah bala man kasaba sayiatan wa hatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang senantiasa berusaha melakukan kejelekan dan diliputi baginya kesalahan-kesalahannya, dan dia tidak pernah istighfar kepada Allah, tidak pernah bertobat kepada Allah, Allah jamin kepada dia mereka akan masuk dalam neraka, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Sedangkan sebaliknya Allah mengatakan dengan dua hal ini, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan adapun orang yang pertama dia beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah di alam jagat raya ini kecuali Allah. Sebagaimana yang sering kita katakan di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruhnya ini adalah milik Allah dan tujuan kita adalah kepada Allah. Itu orang beriman mesti punya keyakinan. Jadi kadang-kadang ada orang kaya, selama dia tidak beriman, Allah tolak amalnya. Dia berbuat baik, selama dia tidak beriman, maka Allah akan tolak. Maka iman menjadi standar. Ada orang bertanya, ya Ustadz, bagaimana kalau dia banyak beramal, tapi dia tidak beriman kepada Allah? Apakah Allah tidak Ar-Rahman Ar-Rahim? Kuncinya ada di iman. Karena itu Rasulullah mengatakan, siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, akan dijamin dia masuk dalam surga. Maka kata-kata iman ini harus kita jaga. Yang kedua adalah orang yang beramal soleh. Iman di dalam hati, dia percaya, tetapi implementasinya tidak ada, maka juga belum dikatakan sebagai orang beriman. Iblis itu percaya kepada Allah, tapi dia tidak mau taat kepada Allah. Kata-kata amilus solihah itu adalah wujud dia beriman.
Salah satunya amil solihah adalah hari ini kita datang sholat Jumat. Itu bagian dari amal soleh. Luar biasa kalau kita mau menerima panggilan. Sementara banyak saudara-saudara kita yang tidak mau menerima panggilan. Perumahan kita ini ada sekitar 300, sekitar 250 kakak lah mungkin yang muslim. Ditambah dengan saudara-saudara kita di luar. Kalau semuanya terpanggil dengan panggilan Allah itu, saya yakin masjid ini tidak akan semakin muat lagi. Akan semakin banyak jamaah yang datang ke masjid. Tapi tidak semua orang terpanggil. Dia mengatakan, aku beriman. Tapi dia tidak beramal soleh. Maka Allah tolak. Besok pada saat berpuasa. Sama. Saya Islam, saya iman. Selama dia tidak beramal soleh, berpuasa, maka Allah tolak. Karena itu kalau kita sudah mengatakan iman kepada Allah, maka wujudnya adalah amal soleh. Karena itu jamaah sekalian berbahagia, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dan disitulah kemudian Allah menjamin besok akan mendapatkan surga dan mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita semuanya ini yang hari ini insya Allah wujud iman sudah ada, harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Dan sampai kemudian Allah menjemput nyawa kita, kita tetap dalam keadaan Islam dan berserah diri kepadanya. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Terakhir pesan sebagai orang beriman dan beramal soleh, kami berharap tidak ada lagi barang yang hilang di depan masjid. Sandal. Sebagai wujud orang yang beriman dan beramal soleh, tidak baik dia mencuri. Tidak baik. Rasulullah mengatakan tidak akan beriman ketika dia mencuri, walaupun itu sandal. Ada orang di zaman Nabi itu, dia harta ini dibawa, sudah rampasan perang sudah dikumpulkan oleh Rasul, tapi kemudian dia terkena panah. Maka sahabat-sahabat mengatakan, wah Rasul, dia masuk surga. Dia mengatakan tidak, neraka. Kenapa ya Rasul? Karena dia mengambil tali sandal, bukan sandal, tali sandal. Dia masuk neraka. Mudah-mudahan wujud iman dan amal soleh ini, barang-barang yang kita bawa senantiasa terjaga dan kita menjadi orang beriman senantiasa aman dimanapun kita berada. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.